Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholat berjamaah, kemudian kita batal, apakah boleh melewati orang yang sedang sholat, sedangkan ada hadits larangan melewati orang yang sholat? Taib asal. Nah, sahih dalam hadits Nabi SAW, ya, orang yang lewat di depan orang yang sholat tersebut lebih baik dia berdiri 40, kata Nabi SAW. Ya, 40 sini tidak ada keterangan, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Artinya sangat besar, ya, bahaya ketika orang yang dia melewati orang yang salat. Makanya dianjurkan memakai apa? Sutrah. Artinya pembatas. Ya, boleh dia dengan punggung orang lain, boleh dengan tembok misalkan atau tiang misalkan. Kemudian tentang yang berjamaah, perlu kita pahami jamaah sekalian. Ketika seseorang sholat berjamaah, maka sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Paham? Artinya apa? Makmum ketika berjamaah, dia ngikutin sutrahnya imam, tidak punya sutrah masing-masing. Artinya apa? Ketika ada yang batal lewat di saf-saf makmum, maka tidak mengapa dan tidak dilarang. Karena sutrahnya makmum, sutrahnya siapa tadi? Imam. Kecuali imam yang dia apa? Yang dilewati, ini nggak dibolehkan. Tapi kalau makmum tidak ada masalah, tidak ada masalah dan dibolehkan, ya mas kalian. Jangan tunda sampai salam baru apa pak? Nahan udah buang angin, kemudian khawatir karena meyakini nggak boleh melewati apa? Orang sholat, akhirnya sampai salam dia salam, uduk sholat lagi dia masuk. Tidak demikian, lewati aja nggak ada masalah, ya, karena di makmum tidak punya sutrah masing-masing. Sutrahnya ngikutin siapa tadi? Ikutin imam. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan lagi, apa kegunaan puasa sunnah Senin dan Kamis sama tanggal 13, 14, 15. Baik. Tentang puasa Senin dan Kamis, Nabi SAW pernah menjelaskan, beliau pernah ditanya tentang puasa Senin dan Kamis. Beliau menjelaskan, hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Kemudian hari Senin pula adalah hari yang mana setiap amalan seorang hamba diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku suka, kata beliau, ketika amalanku diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Puasa. Ini dia ada rahasianya, Pak. Hari Senin adalah hari yang mana setiap amalan seorang hamba itu diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sangat suka ketika amalannya diangkat dalam keadaan berpuasa. Itu yang pertama tentang masalah puasa Senin dan Kamis. Kemudian tentang puasa tanggal 13, 14 dan 15 yang kita kenal dengan puasa apa namanya, Pak? Puasa Ayyamul Bidh, puasa hari-hari yang putih, Pak. Kenapa hari-hari putih? Karena rembulan pada saat itu sedang kelihatan putih-putihnya, Pak. Tanggal 15, 14 dan 15 bulan purnama biasanya. Kemudian tentang puasa ini Nabi SAW menjelaskan pula dalam hadis yang lain, di antara wasiat Nabi SAW kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mewasiatkan 3 hal. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Awsani khalili bi thalathatin." Kekasihku Nabi SAW pernah berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Yang pertama adalah an usalliyal witra qabla an ana. Yang pertama adalah untuk aku salat witir sebelum aku tidur. Yang kedua, an usalliya rakaat duha. Yang kedua adalah salat 2 rakaat salat duha. Dan yang ketiga, an asuma salatata ayamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari dalam sebulan. 3 wasiat dari Nabi SAW kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Pertama, salat witir sebelum tidur. Yang kedua, salat 2 rakaat, salat apa ini? Duha. Yang ketiga, salat puasa 3 hari dalam sebulan.
Sedikit saya jelaskan jamaah sekalian tentang sebelum puasa, witir dulu Pak. Witir yang paling utama dikerjakan pada akhir malam Pak. Artinya witir kita jadikan akhir penutup salat malam kita. Nabi mengatakan ij'alu akhir salatikum bil-lail witran. Jadikanlah akhir salat malam kalian dengan salat witir sebagai penutup. Kita salat tahajud, salat qiyamul lail, tutup dengan apa Pak? Witir. Tapi seandainya kalau kita misalkan lelah badan kita, khawatir kita terlambat bangun, maka boleh seseorang salat witir sebelum apa Pak? Sebelum tidur. Ya. Tapi dengan catatan tidak boleh mengulangi witir dalam satu malam. Ketika seorang sebelum tidur salat witir 1 atau 3 rakaat. Kemudian dia bangun jam 3. Boleh enggak salat lagi jamaah sekalian? Boleh, hanya salat qiyamul lail atau tahajud, tapi tidak ditutup dengan witir. Karena Nabi mengatakan la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Boleh kita salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tanpa ditutup dengan witir. Kemudian yang kedua tentang salat duha sudah jelas. Kemudian salat apa ini? Nah, puasa 3 hari dalam sebulan. Di sana para ulama telah menjelaskan yang lebih utama puasa tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriah, bukan bulan apa Pak? Masehi. Ingat, bulan Hijriah. Makanya harus punya kalender Hijriah Pak. Sekarang bulan apa Pak? Jangan katakan bulan Januari Pak ya. Bulan apa Pak Mul? Yakin ya? Inilah PR kita Pak. PR apa? PR kita. Ngaku seorang muslim, ditanya jangan tanggalnya Pak, tanggal apa? Bulannya? Kayaknya Ramadan kita puasa kalau Ramadan. Baik. Nah, di sini jamaah sekalian tentang puasa 3 dalam sebulan, yang paling utama tanggal 13, 14 dan 15. Namun kalau seandainya seseorang dia berpuasa bisanya pada hari-hari yang lain boleh. Boleh dia di awal 1 hari, tengah 1 hari, atau akhir 1 hari. Artinya tidak harus berurutan. Tidak harus apa berurutan. Ya, intinya 3 hari dalam berapa? Sebulan. Wallahu a'lam. Nah. Kalau puasa sunnah kegunaannya secara umum untuk menambal kekurangan-kekurangan pada puasa-puasa wajib kita. Seperti halnya salat-salat sunnah juga kayak rawatib dan yang lain-lainnya sebagai penambal kekurangan-kekurangan dalam salat wajib kita. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain jamaah sekalian? Cukup ya. Semoga bermanfaat kajian kita pada malam hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu bermanfaat dan bisa mengamalkan dengan amal saleh dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kita di atas jalan yang benar ila akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.